Halo, selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di live Instagram KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Oke, kawan pajak kembali lagi di live Instagram kami. Perkenalkan saya Adit sebagai penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Jadi, hari ini kawan pajak kami dari tim penyuluh akan menyampaikan terkait dengan pajak UMKM. Apakah masih dapat insentif pajak terkait UMKM terkait dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Nah, di live Instagram kali ini kami akan membahasnya secara mendalam oleh narasumber yang terpercaya. Tapi sebelum kita ke acara inti, ada baiknya di sini telah hadir di hadapan kita semua, yaitu narasumber yang paling hebat, yaitu Pak Eko Hadianto selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, baik. Jadi hari ini Pak Eko akan menyampaikan terkait dengan anti gratifikasi yang memang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan, terutama di kantor kami, yaitu kantor Pajak Pratama Jakarta Taman Sari. Baik, untuk Pak Eko dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala berkat rahmat nikmat yang kita terima pada hari ini, dan terima kasih atas partisipasi semua kawan pajak dan sahabat pajak yang bisa mengikuti podcast hari ini. Tadi disampaikan sama Mas Adit bahwa kita hari ini akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan PP 20 tentang UMKM. Ya. Tapi selain itu juga pada kesempatan ini kami akan menyampaikan IHT tentang anti gratifikasi, di mana kita akan berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di Kementerian Keuangan. Jadi izin Mas Adit, kali ini kita sampaikan juga sosialisasi terkait dengan gratifikasi. Namun ada 3 bagian yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait program pengendalian gratifikasi, yang kedua penanganan pengaduan, dan mungkin nanti kalau masih ada waktu dan kesempatan kita ada sedikit diskusi terkait anti gratifikasi. Ini kenapa kita perlu sampaikan, karena memang dalam ketentuan aturan terkait dengan aparatur sipil negara ada larangan pemberian gratifikasi. Jadi ini terkait dengan ASN-nya, pegawai penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kode etik, dan juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan atau merupakan penerimaan yang tidak patut dan tidak wajar. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 PMK 09/2021. Selain itu juga pemberian gratifikasi baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK dapat diancam pidana sebagai pemberi suap. Jadi ini aturannya terkait dengan penerima gratifikasi dan juga pemberi gratifikasi, sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap terpenuhi. Jadi ini diatur dalam PP 9 dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Jadi izin ini Mas Adit, ya mungkin belum interaktif ya. Iya. Masih menyampaikan terkait dengan larangan pemberian gratifikasi. Kemudian juga ini ada slogan sedikit spanduk yang biasanya bisa dipasang di depan nanti di tempat pelayanan. Jadi ada kata-katanya, kami sudah digaji dan tidak perlu
perlu diberi lagi. Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang tinggi dalam penguatan budaya integritas pegawai. Jadi diminta kepada sahabat pajak, kawan pajak, bantu kami untuk tidak melakukan apapun atas pelayanan yang kami berikan. Dan apabila masih ada pegawai atau minta gratifikasi ataupun dugaan pelanggaran bisa dilaporkan melalui whistleblowing www.wise.kementeriankeuangan.go.id. Jadi ada nilai-nilai Kementerian Keuangan, antara lain integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nilai-nilai Kementerian. Kemudian terkait dengan penyampaian laporan pelanggaran, dia harus memenuhi beberapa unsur. Ini masih dalam bahasa Inggris: what, how, who, when, and where. Jadi terkait dengan what, apa indikasi pelanggaran yang diketahui; how, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan; atau who, siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut; when, terkait dengan waktunya, kapan pelanggaran tersebut terjadi; dan where, di mana pelanggaran tersebut dilakukan. Jadi apa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana. Ini terkait dengan pelaporannya. Ini ada aturan bagaimana cara melaporkan. Yang pertama, identitas pelapor disarankan untuk dibuat anonim, tidak menyantumkan nama pelapor. Yang kedua, informasi aduan disampaikan secara lengkap, memenuhi unsur 4W dan 1H tadi. Yang ketiga, pelapor agar mencantumkan kontak email atau nomor yang dapat tidak menjadi surat kaleng, tetap bisa dikonfirmasi terkait dengan pertanyaannya. Kemudian menyimpan dan menjaga kerahasiaan username dan password akun WISE dengan. Kemudian terakhir disarankan dengan bukti pendukung, dengan dokumen, foto, video, link, atau yang lainnya. Jadi ini ada beberapa sarana, aplikasi, dan link terkait untuk menyampaikan pengaduan. Ada melalui wise.kemenkeu.go.id atau nomor telepon 021 134 atau nomor ponsel 0815 99 6666 atau bisa juga melalui email dikirimkan ke pengaduan.ijen@kemenkeu.go.id atau bisa juga bersurat melalui Inspektorat Bidang Investigasi dengan alamat Gedung Keluarga lantai 6 Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin nomor 1. Kemudian juga penyampaian pelaporan pelanggaran, beberapa hal yang diatur terkait dengan hak dan kewajiban, mengenai diatur hak pelapor dan kewajiban pimpinan. Ini dalam hal ini seperti saya sebagai kepala unit harus menindaklanjuti. Jadi ini ada pun hak pelapor mendapatkan nomor register pengaduan, memperoleh informasi terkait tindakan pelaporan. Jadi bisa diikuti perkembangan dari pelaporan, kemudian mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dikecualikan pelapor tidak menjalankan kewajiban terkait kerahasiaan. Kalau pelapor tidak menjalankan hal itu dikecualikan dari haknya. Sedangkan kewajiban pimpinan sesuai yang diatur dalam PMK 09/2022. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran dan tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian atau kebijakan lainnya sebagai tindak balasan atas pelapor. Jadi ini pelapornya ini diharapkan
masukan dari ASN atau aparatur sipil negara untuk tidak menerima atau menolak gratifikasi yang disediakan dan melaporkannya ke KPK. Kemudian memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelapor pada seluruh pegawai, menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada pelapor dari pihak eksternal atau masyarakat atau kawan pajak dan sahabat pajak semua. Kemudian diatur juga di dalam PMK 323 garis miring PMK 09 garis miring 2021, pimpinan wajib melaporkan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan dalam hal terdapat pelanggaran integritas serta melindungi pelapor pelanggaran integritas. Jadi di sini pengajuan perlindungan, retaliasi, jadi laporan kejadian yang dilaporkan ke Ditjen, jangan dilengkapi kronologi retaliasi, bukti pendukung dan usul perlindungan. Ini nanti akan ditindaklanjuti dengan bantuan aspek kepegawaian dan juga bantuan hukum terkait dengan pegawai. Adapun substansi pelaporan dan media sosial yang digunakan, jadi untuk substansinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ini yang memenuhi dalam larangan dan kewajiban ASN sesuai PP 94 tahun 2021 dan masih menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Yang dilaporkan bisa terkait dengan fraud, antara lain dugaan penyalahgunaan dana, dugaan uang, dugaan pemerasan, dan dugaan kecurangan dalam berjadi atau pengadaan barang jasa. Kemudian untuk tindakan yang non fraud bisa berupa dugaan tindakan sewenang-wenang dari pimpinan, perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan merusak citra instansi, pelanggaran kehadiran pekerja, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi KDRT pun bisa dilaporkan di mana ada melalaikan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Yang terakhir dugaan PNS terlibat dalam kegiatan politik. Jadi ASN sebagai aparatur sipil negara ini harus netral dalam pelaksanaan pemilu dan tidak ikut dalam kegiatan politik. Nah, ini ada yang menjadi peringatan atau alert. Pengaduan diharapkan tidak disampaikan melalui media sosial, tidak melalui Facebook, Instagram, ataupun media sosial lainnya, karena memang yang pertama telah tersedia saluran resmi pengaduan Kementerian Keuangan, sistem pengendalian 3 lini, 3 line of defense. Kemudian kerahasiaannya tidak terjamin kalau melalui media sosial, dan yang ketiga tidak tersedia mekanisme perlindungan pelapor. Jadi kalau melalui media sosial bisa tidak masuk dalam prosedur yang seharusnya. Kemudian yang keempat, isu tidak terfokus pada substansi pengaduan dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi apalagi zaman digital sekarang ini masih banyak AI, karangan, ciptaan yang tadinya tidak demikian tapi diputarbalikkan seolah-olah kejadiannya seperti gambarkan. Mungkin terkait hal terakhir ini Pak Adit, Mas Adit, kita barangkali ada hal yang mau didiskusikan interaktif sama mendengar langsung di podcast kita ini. Iya. Atau kalau memang tidak ada hal tambahan yang perlu didiskusikan, mungkin bisa dilanjutkan.
Baik Bapak. Demikian saya kembalikan kepada Mas Adit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Eko atas nasihat, atas pemberian materinya nih terkait dengan anti gratifikasi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Eko, jadi kita pegawai Kementerian Keuangan itu dilarang menerima gratifikasi. Jadi bagi kawan pajak yang melihat oknum-oknum nakal nih, yang melihat wah ini dapat sesuatu yang di luar haknya seperti itu kan, itu bisa dilaporkan di saluran resmi Kementerian Keuangan seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa melalui telepon atau email atau bersurat langsung ke Kementerian Keuangan atau terutama ke Inspektorat Jenderal seperti itu. Baik Bapak, terima kasih ya Pak atas nasihat dan materi terkait dengan anti gratifikasi yang telah disampaikan ya. Semoga materi ini juga bisa dikasih tahu nih ke wajib pajak, ternyata yaitu kita itu tidak menerima gratifikasi, dan kalau menerima gratifikasi juga pasti ada punishment-nya seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk Pak Eko terima kasih, kepada Bapak kami persilakan untuk melanjutkan acaranya kembali. Terima kasih kepada Mas Adit dan juga kepada kawan pajak yang sudah ikut dalam podcast ini. Saya mohon izin untuk meninggalkan podcast dan nanti digantikan dengan sosialisasi terkait dengan PP 20 tentang UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Iya. Ya silakan Pak. Nah, mari Bapak ya. Makasih Pak. Ya baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Eko yang telah memberikan materi tentang anti gratifikasi. Jadi sekali lagi ya wajib pajak, kami juga sebagai pegawai DJP, terutama sebagai pegawai Kementerian Keuangan itu dilarang menerima gratifikasi walaupun dalam bentuk barang, uang ya seperti itu, karena memang aturannya itu melarang seperti itu. Kita wajib pajak menemukannya, silakan bisa melaporkannya ke Inspektorat Jenderal. Tadi sudah dijelaskan bisa melalui WA, telepon, email, atau melalui surat yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan atas nama Inspektorat Jenderal. Baik. Setelah ini kami akan menyampaikan materi utama, yaitu terkait dengan pajak UMKM itu masih berlaku gak sih terbitnya terkait dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 seperti itu. Jadi kan sekarang nih di media sosial nih masih banyak ini ya pembicaraan terkait dengan wah pajak UMKM naik asalnya 0,5% jadi 22%. Apakah faktanya seperti itu atau itu hanya rumor saja? Baik, jadi pemerintah mengeluarkan PP 20 untuk meyakinkan wajib pajak bahwa pajak UMKM itu masih ada. Untuk lebih membahasnya nanti saya akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya, yaitu dari penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Oke. Jadi ya itulah pokoknya, jadi dari kami juga kan ingin membenarkan ucapan yang banyak berseliweran di media sosial seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk membahas PP 20 ini selanjutnya kami panggil untuk penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Silakan Kak Rizky. Silakan Kak Rizky untuk menempati tempat yang telah disediakan. Oke, bagaimana Kak Rizky? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Masih pagi harus lebih segar ya. Jangan loyo-loyo ya, seperti itu. Iya. Oke. Jadi Kak Rizky ini kan kita nih kita sudah mendapatkan nih aturan terkait dengan PP 20 tahun 2026 nih. Terus kan ini kan banyak yang beredar ya. Mungkin betul Kak Rizky juga udah banyak lihat di media sosial seperti Instagram, X atau Thread gitu. Jadi katanya pajak UMKM dihapuskan lah atau dinaikkan lah gitu. Tapi sebenarnya kalau dari aturannya itu sebenarnya PPh final UMKM 0,5% itu dihapus atau bagaimana sih Kak? Silakan Kak. Oke, jadi ini terkait dengan PP 20 tahun 2026 yang baru yang Mas Adit ya. Iya. Oke.
Nah, kawan pajak, sebelum kita masuk nih ke khususnya terkait dengan UMKM di PP 20 nih, Iya, menyambung ke pembicaraan dengan Kepala Kantor KPP Taman Sari iya, terkait dengan gratifikasi. iya. Nah, gratifikasi ataupun suap ini juga diatur Mas Adit di PP 20. Nah, jadi secara umum garis besarnya ya, bagi wajib pajak ini yang memberikan suap ya, ini terkait dengan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya, itu secara aturan perpajakan sudah diatur bahwa untuk hal tersebut itu tidak bisa dibiayakan untuk keperluan perpajakan, seperti itu Mas Adit. Iya, Nah, iya. menjawab pertanyaan Mas Adit nih, tadi ditanyakan apakah PPh final dihapus ya? Wah, ini sangat tidak benar Mas Adit, tidak dihapus. Jadi untuk PPh final UMKM ini tetap masih tersedia dengan tarif 0,5% dan tetap dengan batasan sebesar 4,8 miliar Mas Adit, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk pemerintah melalui PP nomor 20 tahun 2026 ini justru mempertahankan fasilitas PPh 0,5% tadi. Nah, jadi kalau ada isu tarif naik atau fasilitasnya dihapus itu sudah pasti mitos Mas Adit. Begitu. Kan berarti yang info-info yang tidak tahu kebenaran itu ternyata beneran hoax ya. Iya, Jadi betul. Wah, untuk yang terkait dengan aturan PP 20 ini yang memang menyebutkan PPh final itu masih dipertahankan betul. dan batas omsetnya itu masih sama, yaitu 4,8 miliar dalam 1 tahun. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Betul. kalau kan sudah dijelaskan seperti itu, tapi kenapa sih aturan ini harus dikeluarkan? Apa sih untungnya bagi wajib pajak? Jadi urgensinya apa sih untuk PP 20 Betul. ini? Seperti itu ya. Jadi intinya dari PP 20 tahun 2026 ini adalah penyempurnaan dari peraturan yang sebelumnya, yaitu PP nomor 55 tahun 2022 ya, yang sebelumnya ada. Nah, dengan penyempurnaan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas untuk PPh final peredaran bruto tertentu atau UMKM sebesar 0,5% ini itu benar-benar digunakan oleh wajib pajak yang berhak. Jadi menjadi tepat sasaran, adil, berkelanjutan, dan menjaga integritas tentunya. Nah, pemerintah ini ingin yang menikmati fasilitas ini adalah mereka yang memang paling membutuhkan penyederhanaan dalam administrasi perpajakan ya Mas Adit. Jadi agar lebih tepat sasaran. Memang tujuan awalnya untuk siapa? Nah, itulah tujuan awal untuk PP 20. Oke, itu kan jadi kan tadi sudah dijelaskan di mana PP ini itu sebagai penyempurnaan Iya, dari betul. aturan sebelumnya ya, agar kata kuncinya itu yaitu tepat sasaran. Jadi aturan atau fasilitas pajak ini memang harus ditepat sasaran ke wajib pajak yang memang berhak Iya, ya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tepat sasaran, memangnya untuk fasilitas PPh final 0,5% itu diberikan ke kelompok siapa aja sih Kak? Silakan Kak. Jadi di aturan terbaru ini diubah ya di PP nomor 20 tahun 2026 bahwa untuk fasilitas PPh final sebesar 0,5% itu difokuskan untuk 3 kelompok utama. Yang pertama itu adalah wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Dan yang ketiga yang terakhir itu adalah koperasi. Nah, khusus untuk koperasi itu untuk pemanfaatannya dibatasi jangka waktu, yaitu paling lama 4 tahun sejak terdaftar. Nah, jadi ini tujuannya untuk mereka menyesuaikan nih di awal-awal pengembangan usahanya. Jadi nanti secara bertahap dia sudah bisa naik kelas ke administrasi perpajakan lebih lanjut, seperti itu. Oke, jadi difokuskan ya ke 3 kelompok yang tadi, Iya, yaitu betul. wajib pajak orang pribadi, terus perorangan atau kita kenal itu PT perorangan ya. Iya, betul. Lalu terkait dengan koperasi. Tapi di yang PP sebelumnya itu kan di PP 55 tahun 2022 itu kan disebutkan juga ya ada kayak badan usaha lain seperti TP, PT itu menerima terkait dengan insentif pajak UMKM ini yang 0,5%. Nah, kalau di aturan ini tuh bagaimana sih nasibnya yang badan usaha yang lain selain tadi PT perorangan dan koperasi? Jadi poin pentingnya setelah PP 20 tahun 2026 itu berlaku, memang untuk CP firma PT selain PT perorangan dan BUMDes atau BUMDesma ya, ini tidak lagi menjadi wajib pajak yang termasuk yang berhak untuk menggunakan fasilitas PPh final 0,5% ini. Jadi karena mereka nih pemerintah mengarahkan untuk badan usaha tadi ini kan tentu struktur organisasinya sudah ada, kemudian sudah mapan juga ya seperti itu. Nah,
untuk mekanismenya itu ikut ketentuan umum perpajakan. Jadi tidak masuk ke PPh final. Nah, seperti tujuan awal untuk PP 20 tahun 2026 tadi, itu kan memang ditujukan untuk wajib pajak yang membutuhkan penyederhanaan dalam administrasi perpajakan. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, orang pribadi, PT perorangan dan korporasi. Seperti itu. Iya. Nah, jadi. Iya, tapi jangan panik dulu nih. Apakah dengan berlakunya PP 20 tahun 2026 ini langsung dicabut fasilitasnya? Tentu tidak. Jadi untuk wajib pajak badan seperti CP atau PP yang sebelumnya sudah menggunakan fasilitas ini, jadi sudah terdaftar sebelum PP 20 tahun 2026 ini berlaku, nah pemerintah tetap memberikan ketentuan peralihan atau transisi. Jadi bagi wajib pajak tadi itu tetap boleh memakai fasilitas sampai dengan jangka waktu tertentu yang sebelumnya atau yang menjadi haknya itu berakhir, dengan catatan kriteria omsetnya juga masih memenuhi ketentuan, belum di atas 4,8 miliar seperti itu. Jadi tenang saja untuk wajib pajak seperti PP atau CP tadi yang menurut PP 20 tahun 2026 itu sudah tidak berhak, itu untuk fasilitasnya tidak langsung diputus begitu saja. Jadi ada masa transisi. Oke, jadi ini ya ada masa transisi. Jadi tidak perlu khawatir nih, misalnya kawan pajak yang mempunyai PT atau CV yang terdaftar sebelum aturan ini terbit, aturan PP 20 tahun 2026 ini terbit, tapi ternyata kalau menurut aturan lama tuh masih ada jangka waktu untuk menggunakan fasilitas 0,5% ini kan untuk PT 3 tahun, CV 4 tahun, itu tidak perlu khawatir. Itu masih bisa menikmati sampai akhir. Tapi tetap dilihat dari batas omsetnya 4,8 miliar dalam 1 tahun. Betul. Seperti itu. Jadi tenang aja wajib pajak. Jadi kalau yang masih itu yang tadi saya jelaskan ya tidak perlu risau, masih tetap bisa menggunakan fasilitas PPh final 0,5% ini ya. Oke Kak, terus kan ini ya sekarang tuh kan banyak pengaruh atau kita sebut influencer gitu kan, influencer tuh Telegram, konten kreator gitu kan. Nah itu kan sudah termasuk ekonomi kreatif ya sekarang tuh, karena banyak lah, karena sekarang media sosial itu banyak pakai gitu kan untuk mencari mendapatkan penghasilan. Tapi kemarin itu nih kita lihat juga di media sosial nih, katanya mereka yang pekerja seni atau pekerja digital ini akan ada pajak baru dan nggak boleh pajak UMKM. Itu bagaimana sih Kak? Emang benar nggak sih? Oke, jadi terkait dengan selebgram ya, khususnya kemarin yang memang di media sosial itu banyak dibicarakan ya, terkait dengan influencer gitu. Nah memang untuk framingnya itu agak kurang tepat kalau dibilang pajak baru ya Mas Adit ya. Jadi begini kawan pajak, yang namanya profesi berbasis jasa atau keahlian personal ya, itu seperti dokter, pengacara, kemudian di PP 20 ini ditegaskan itu termasuk influencer seperti selebgram, konten kreator dan lain sebagainya, itu termasuk dalam kelompok pekerjaan bebas. Nah karena memang untuk kriteria untuk jenis pekerjaan mereka itu kan berbasis jasa dan keahlian personal, maka kan memang tidak memenuhi ketentuan untuk UMKM karena mereka kan ditujukan untuk usaha kecil seperti itu. Jadi memang pada dasarnya itu untuk influencer, selebgram dan sebagainya itu tidak masuk kriteria untuk menggunakan tarif final UMKM. Jadi silakan bisa menggunakan ketentuan umum tarif perpajakan di Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti menggunakan PPN dan sebagainya seperti itu. Jadi kayak tadi influencer, content creator itu ya masuknya ke pekerjaan bebas ya. Betul. Kalau pekerjaan bebas ya berarti harusnya memakai norma ya atau NPWN gitu ya. Iya betul Mas Adit. Oke. Jadi kalau misalnya nih dia dapat uangnya itu cuma dari jasa endorsement dan konten personalnya, terus dia harus pakai skema pekerjaan bebas. Tapi kalau ternyata nih, bagaimana kalau si content creator ini atau influencer ini punya usaha nih, misalnya mungkin toko kopi, sekarang kan lagi macam-macam kedai kopi ada di Jakarta gitu kan. Nah itu bagaimana sih penerapan pajaknya? Oke. Jadi misalkan untuk si orang pribadi yang punya pekerjaan bebas ya, itu ya, influencer atau yang lainnya, ternyata dia punya usaha di luar pekerjaan bebas itu, seperti tadi usaha buka untuk toko baju ataupun kedai kopi yang dikelola sebagai kegiatan usaha terpisah, ya tentunya itu tetap masuk kriteria untuk menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5% Mas Adit.
Nah, namun ya tadi untuk yang berhak untuk menggunakan tarif final adalah usahanya aja, toko bajunya atau kedai kopinya aja tuh yang bisa pakai tarif final 0,5%. Nah, dengan catatan sepanjang memenuhi kriteria omset yang diatur dalam ketentuan di PP 20 tahun 2026 seperti itu. Nah, jadi konsepnya sama seperti dokter yang buka toko untuk alat kesehatan. Nah, kalau dokter sendiri itu kan pekerjaan bebas. Kalau dari pekerjaan bebas, misalkan dia buka praktik, nah itu kan dia tidak bisa menggunakan tarif final UMKM 0,5%. Tapi kalau di luar itu ternyata dia memiliki toko alat kesehatan tadi, yaitu kan usaha dia, nah itu silakan bisa menggunakan tarif UMKM 0,5%. Oke, seperti itu ya. Berarti kan ya kalau punya usaha yang lain selain tadi saya konten kreator, dia punya toko, yaitu berarti bisa ya. Betul. Jadi kita lihat itu karakteristik jenis penghasilannya, bukan orang. Ya, oke, wah. Iya, seperti Memang itu. berarti nih ya adil dan itu sesuai dengan jenis usahanya ya seperti itu. Iya, betul. Terus ngomong-ngomong nih, kan ini kan kita terkait dengan PP 20 ini kan ada batas omsetnya ya 4,8 miliar ini. Itu cara hitungnya bagaimana sih? Terus kalau misalnya nih kan pasti mungkin ada yang pasangan gitu kan, suami istri gitu, itu omsetnya digabung atau bagaimana? Kan kalau sekarang kan mungkin suaminya bekerja, istrinya bekerja gitu kan, apakah itu penghasilannya atau omsetnya digabung? Karena kan di sini pasti ditanyakan yang seperti itu ya. Gimana Kak? Silakan Kak. Jadi memang di PP 20 tahun 2026 jadi itu memang untuk penghitungan omsetnya itu lebih komprehensif. Jadi lebih dijelaskan detailnya lagi ya seperti itu untuk melihat kapasitas ekonomi dari wajib pajak yang sebenarnya. Nah, jadi kalau terkait dengan suami istri tadi, ini untuk penggabungan omset yang nilainya 4,8 miliar tadi untuk penentuan dia masih berhak atau enggak di tahun berikutnya. Kalau untuk suami istri itu ketika dia mempunyai perjanjian terpisah ataupun si istri memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah dari si suami, maka omset usaha untuk suami, istri, bahkan untuk anak yang belum dewasa yang masih jadi tanggungannya itu wajib digabung semuanya untuk menentukan apakah totalnya itu sudah lewat 4,8 miliar atau tidak. Nah, ketika untuk omsetnya ternyata di tahun 2026 ini sudah lebih dari 4,8 miliar setelah digabung tadi semuanya, tentu nanti di 2027 dia harus menggunakan skema ketentuan umum perpajakan seperti itu. Nah, gimana dengan PP perorangan? Nah, kalau untuk kawan pajak ini juga mempunyai usaha berupa PP perorangan itu dan dia juga punya usaha atas nama pribadi seperti itu ya, maka untuk omset atas nama pribadi dan juga seluruh PT perorangan yang dimilikinya itu juga wajib digabung untuk menentukan peredaran bruto. Nah, apakah sudah lewat atau belum dari 4,8 miliar dan untuk menentukan tahun depan itu masih berat atau enggak pakai tarif 0,5%. Nah, jadi biar tidak dipecah-pecah agar bisa menggunakan tarif UMKM. Jadi untuk sekarang bisa dikatakan untuk menentukan peredaran bruto itu semua penghasilan dari usaha ataupun pekerjaan bebas itu baik yang sifatnya final ataupun tidak final itu digabung untuk menentukan sudah lewat 4,8 atau tidak. Jadi di sini kita mengukur kemampuan dari wajib pajak sebenarnya itu seperti itu Mas. Oke, jadi ini ya kita memang terkait dengan aturan ini kan berarti kita jadi ketahuan nih kapasitas ekonomi yang sebenarnya itu seperti apa betul. Gitu kan. Terus kalau digabung ternyata udah lebih dari 4,8 yang misalnya semakin meningkat semakin jadi 5 miliar nih omsetnya dalam 1 tahun itu bagaimana? Jadi kalau untuk total omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar misalkan tadi 5 miliar dalam 1 tahun pajaknya. Maka ini wajib pajak silakan bisa menggunakan tarif final itu sampai akhir tahun pajak terkait. Nah, nanti di tahun pajak berikutnya itu kawan pajak sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%. Jadi beralih ke mekanisme perpajakan umum. Jadi kami tegaskan lagi karena memang ada sedikit perbedaan ya dengan PP 55 tahun 2022 dengan PP 20 tahun 2026 terkait dengan penentuan peredaran bruto ini. Kalau dulu di PP 55 itu kan terkait dengan omset dari usahanya aja. Nah, tapi kalau untuk PP 20 sekarang dia komprehensif dari usaha, dari pekerjaan bebas semuanya digabung untuk menentukan peredaran bruto. Oke, jadi itu ya. Jadi kawan pajak yang tadi sudah diterangkan oleh Kak Rizky. Jadi memang ada beberapa perbedaan dari aturan sebelum sama aturan yang baru diterbitkan yaitu PP 20 tahun 2026 ya. Oke.
Wah, ini pembicaraan kita memang sangat bahasa itu daging banget itu. Wah, pasti wajib pajak juga mungkin yang asalnya bingung nih terkait dengan desas-desus yang di media sosial yang banyak hoax ya gitu kan. Oh, pajak Betul. UMKM naik 22%. Aduh, itu nggak lihat dulu aturannya ya. Seperti itu Harus ya Kak ya. lihat dulu. Jadi dari pemerintah juga dengan aturan yang telah dikeluarkan ini tuh tidak akan menyisakan bagi usaha UMKM seperti itu. Iya. Malah justru dengan aturan ini menjaga fasilitas ini harus tetap bisa dinikmati kepada yang betul. berhak ya, seperti itu. Jadi pemerintah malah melindungi untuk wajib pajak yang memang berhak untuk menggunakan fasilitas tadi. Jadi menjadi tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal dari aturan tadi. Iya, jadi jangan salah kaprah lagi ya wajib pajak, jangan gampang terbawa isu. Wah, ini yang tadi yang udah dibilangin maksudnya pajak naik. Ya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, Betul. oke. UMKM tetap didukung penuh oleh pemerintah. Nah, DJP pun tentu kita akan terus mengedepankan edukasi dan pendampingan untuk wajib pajak. Jadi bagi kawan pajak ini tidak usah takut masuk ke sistem perpajakan ya Mas Adit ya. Nah, malu bertanya saat di jalan. Nah, kalau bingung pajak, yuk datang ke penyuluh pajak atau ke KPP terdekat. Baik, ya benar itu Kak Rizky. Jadi teman-teman nih kalau misalnya masih bingung nih terkait dengan aturan ini, silakan bisa datang aja ke kantor pajak terdekat aja di mana kawan pajak saat ini berada gitu kan, atau misalnya kalau memang terdaftar di KPP Taman Sari bisa menghubungi nomor WA kami atau bisa datang aja ke kantor pajak terdekat atau ke kantor pajak Taman Sari ya. Baik. Ini penjelasnya wah keren banget Kak Rizky. Jadi mungkin dari Kak Rizky ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin untuk kawan pajak ya. Untuk jika memang ini kan terkait dengan peraturan baru ya, itu tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, karena tentu pemerintah kan sudah mempertimbangkan segala halnya. Iya, Ya, tadi kayak untuk ini kan untuk melindungi untuk orang pribadi ataupun PT perorangan selama memenuhi kriteria ya sepanjang masih masuk tidak ada batas waktu tahunnya seperti itu. Nah untuk yang sudah terdaftar sebelumnya, untuk yang selain subjek pajak 3 tadi orang pribadi ataupun koperasi PT perorangan yang sudah terdaftar sebelum PP 20 itu kan tetap bisa menggunakan sampai dengan jangka waktu yang diatur dalam PP 55 sepanjang omsetnya masih di bawah 4,5. Jadi tidak perlu khawatir jika memang membutuhkan bantuan, kawan pajak bisa menghubungi KPP terdekat ataupun ke KPP terdekat. Mantap sekali Kak Rizky atas penyampaian materinya ya. Baik, karena pajak berakhir sudah untuk live Instagram pada hari ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa sampai, informasinya bisa sampai di kawan pajak ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky yang telah hadir di live Instagram pada pagi hari ini. Jadi untuk kawan pajak yang seperti sudah disampaikan, jika masih ada pertanyaan silakan bisa datang aja langsung ke KPP terdekat atau ke KPP Taman Sari boleh, atau lewat kering pajak di 1-500-200. Baik. Berakhir sudah live Instagram pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kami meminta maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Dah.